Ini teman-teman, salah satu bahan yang bisa membuat pertumbuhan pedet lebih cepat besar, mudah gemuk, dan mengembang berisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya Dedung Keluh. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe agar channel Dedung Keluh semakin berkembang dan terus berkarya. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara cepat membentuk postur tulangan badan pedet agar mudah berotot, mengembang, dan gemuk berisi padat. Simak selengkapnya seperti apa untuk cara perawatan yang benar agar pertumbuhan kelas pedetan, kelas bakalan mudah berprospek jumbo. Seperti halnya yang berada di depan saya ini. Kali ini saya berkunjung ke kandang pedalaman dengan kapasitas di bagian depan saya ada 3 ekor. Jenis yang pertama dari limusin dengan potensi P1, usia 2 tahun. Sedangkan kedua dari pedetan usia di bawah 1 tahun atau lebih tepatnya 7 bulan. Sedangkan yang di bagian sebelah saya ini juga kelas poelan 1 pasang ataupun P1 juga. Dan sebaliknya di bagian kiri saya ataupun kanan saya ini ada spek bakalan dengan prospek badan lebih kelihatan berisi. Selain berisi, posturnya lebih panjang dan berotot. Buat kalangan peternak pemula, agar hasil perkembangan badan, postur ataupun bikin gemuk itu lebih cepat, saya perlihat seperti halnya yang di bagian depan saya. Ini ada bahan-bahan, semoga masih ada untuk stoknya. Kemudian di bagian tong itu juga ada seperti yang saya pegang ini, yaitu ampas batang yang mempunyai kandungan gizi dan tentunya bisa meningkatkan ternak itu lebih suka dengan pakan-pakan yang kita terapkan. Contohnya dari comboran, kemudian dari minuman ataupun segala macam makanan yang ternak kita itu mengalami penurunan nafsu makan. Dan untuk jenisnya sendiri di sini menggunakan dari bahan limbah potongan serai, kemudian dari ampas kedelainya juga ada. Kenapa di sini menerapkan bahan seperti ini sebagai bahan pendongkrak? Karena untuk kualitas dari serai itu bisa menghangatkan tubuh sapi di waktu musim-musim tertentu. Juga mencegah supaya tidak terkena infeksi demam ataupun supaya badannya itu tetap hangat di musim dingin. Kemudian selain dari batang serai juga ada campuran dari kedelai. Ini saya ambil dulu, semoga masih ada yang kedelainya. Ini ada bekas-bekasnya seperti ini. Dan untuk bahan manfaatnya itu bisa membuat ternak pedetan ataupun kelas bakalan mudah tumbuh, mengembang, dan berisi. Selain tumbuh, mengembang, berisi, juga bikin kenyang, padat. Untuk jenisnya pastinya teman-teman sudah mengenal dengan bahan yang saya pegang ini ataupun menyerupai tepung. Cuma untuk komposisinya ini lebih banyak campuran takarannya ataupun lebih banyak campuran bahannya. Lebih tepatnya mengandalkan dari jenis fermentasi jadi ataupun konsentrat untuk penggemukan dan pertumbuhan kelas bakalan ataupun kelas pedetan. Dengan biaya itu per kilo mulai 5.000 sampai 10.000 ataupun setara per karungnya 150 sampai 200.000.
produksi dari Primavit. Saya perlihatkan yang harga kemasannya itu 200, di atas 200 lebih. Cuma agak terkena pakan alternatif ini. Primavit ini adalah salah satu pakan dengan nominal harga itu 200 lebih, dengan kualitas gizinya itu juga maksimal, lebih bagus. Saya perlihatkan ke bahan yang kedua. Untuk bahan yang kedua di bagian sini, sebelah sini tuh, dengan biaya itu lebih terjangkau per karung. Biasanya per karung bulog itu harganya hampir 100. Cuma untuk kualitasnya masih padat ataupun kualitasnya itu masih kental. Cuma kalau yang ditempatkan di bagian depan saya ini sudah dicampur menggunakan air ataupun sudah dicampurkan, dilarutkan menggunakan air supaya nanti saat diterapkan ke sapi ataupun diberikan ke ternak itu lebih mudah. Kemudian untuk bahan yang belum ada ataupun stoknya habis, biasanya memanfaatkan dari bekatul. Untuk kualitas bekatul itu bisa membuat kelas sapi penggemukan ataupun pertumbuhan itu bisa membuat lebih padat, dagingnya juga lebih super berisi. Kemudian yang terakhir, menerapkan dari jenis vitamin dan bahan limbah juga, dengan biaya per tong putih itu 10.000. Sedangkan vitaminnya mengandalkan dari bahan-bahan yang bisa menguatkan postur tulangan kaki paling utama, supaya di proses penggemukan ataupun tahap penggemukan kualitas badan tulangan kaki itu tetap kuat, tidak mengalami kropos, pincang ataupun sebagainya. Dari limbah tadi saya jelaskan itu dari ampas tahu. Sedangkan dari vitaminnya itu banyak sekali lur. Tapi saya jelaskan satu persatu biar teman-teman itu bisa meniru dari bahan-bahan yang saya sebutkan. Vitamin pertama menggunakan Starbio. Khasiat Starbio itu bisa mengurangi bau kotoran di kandang dan bisa untuk dijadikan campuran pembuatan fermentasi. Mineral Premix bisa mempercepat pertumbuhan, menjaga kesehatan tubuh sapi agar tidak terkena penyakit. Sedangkan mineral hitam MH fungsinya bisa membuat tulangan kaki tahan terhadap kropos, cindera, ataupun bisa mempercepat, membesarkan, menguatkan. Seperti itu teman-teman. Dan buat teman-teman yang pengen meniru supaya hasil perkembangan kelas pedetan ataupun kelas bakalan itu mudah gemuk, mudah tumbuh besar, dengan potensi di bawah 1 tahun itu prospeknya lebih jumbo, kemudian bobotnya juga lebih naik banyak, bisa menggunakan resep-resep bahan yang di kandang sini. Untuk bahan-bahannya sendiri kurang lebih yang digunakan kalau seadanya yang saya jelaskan tadi itu hanya ada 2. Cuma yang belum ada ataupun stoknya habis saya jelaskan secara lisan, yaitu mengandalkan dari jenis ampas tahu, bekatul, vitamin. Tapi buat teman-teman yang pengen menggunakan vitamin gratis yang bisa menghilangkan jenis penyakit, yaitu dari parasit cacingan dan kutunen, di sini saya jelaskan secara lisan, yaitu teman-teman bisa menerapkan jenis bahan buah alami yang sering diterapkan para peternak, yang tentunya biayanya gratis ataupun tanpa mengeluarkan uang, itu menggunakan dari buah pace, bentis kalau untuk bahasa lainnya. Kemudian yang kedua dari buah pepaya. Untuk cara pemberian dari pace, bentis itu lebih gampang, bisa diterapkan ke semua ternak, tidak ada efek samping. Buat teman-teman yang sapinya itu mengalami bunting, menyusui, lebih bagus menggunakan bahan alami. Cuma untuk proses pembasmiannya itu bertahap, tidak sekali pemberian langsung cacingnya mati. Bertahap selama 1 minggu sampai 2 minggu. Karena untuk jenis obat-obat alami itu untuk cara pembasmiannya secara
secara perlahan tapi pasti, yaitu khasiatnya bisa membasmi cacing, juga bisa meningkatkan nafsu makan. Buat teman-teman yang sapinya terkena infeksi cacingan, itu bisa menggunakan jenis dari buah pepaya dan buah mengkudu. Untuk cara selanjutnya seperti yang saya jelaskan tadi, supaya kesehatan sapi itu terjaga, tidak terkena infeksi lalat, hinggapan kutu ataupun serangga-serangga yang lainnya, seperti halnya di bagian depan saya, kelihatan lebih bersih. Dari kotoran perapen-perapen juga bersih, di bagian kandangnya juga cuma beberapa letongnya karena sudah rutin dibersihkan ataupun rutin dibuang ke bagian belakang. Karena apa? Untuk langkah di perawatan di kandang itu sangat perlu supaya kedepannya dari kesehatan sapi kita tidak terkena infeksi ataupun hinggapan lalat. Dan untuk cara pembasmian lalat itu bisa menerapkan dari bahan-bahan pewangi seperti halnya dari molto, kemudian dari sampo ataupun dari dauni. Dengan cara kita semprotkan di bagian belakang kandang ataupun di lantainya maupun di bagian kaki-kaki, yang paling utama itu tidak terkena bagian kepala. Mencegah supaya kedepannya tidak mengalami keracunan ataupun yang sebagainya. Sedangkan cara membasmi kutunan ataupun gudigan, mencegah supaya kulitnya tidak iritasi, langkah paling utama itu bisa kita mandikan sapinya, badannya secara rutin, yaitu cukup 1 minggu 2 kali 3 kali dengan menggunakan jenis sampo ataupun pembasmi kutu, supaya hasilnya itu seperti yang berada di depan saya ini. Kualitas badannya, bulunya kelihatan halus, selain halus juga postur badannya lebih kelihatan berisi dan mengkilap berkat menerapkan bahan-bahan yang sudah saya sebutkan. Oke teman-teman, sekilas informasi dari saya, semoga video tadi bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.